Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, ketika kita masih orang berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Yang berbahagia setiap kita yang melakukan dan memelihara firman itu di dalam setiap hati kita. Bapak Ibu Saudara, tapi Kristus mati untuk kita, sementara kita masih berbuat dosa. Dengan cara itulah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Melihat hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa kelemahan kita ialah berbuat pelanggaran terus-menerus? Kita memperhatikan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berbuat dosa sekalipun. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini perlu kita sadari bahwa Yesus menggantikan kita mati di kayu salib bukan hal yang sia-sia. Bukan terus-menerus kita melakukan hal yang sama tanpa melakukan akan kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kasih Allah yang diberikan kepada kita bukan karena kita layak, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bukan karena kelayakan kita untuk menerima kasih itu. Kita dikasihi terlebih dahulu oleh Allah. Bukan karena kita berbuat baik, bukan pula karena kehidupan kita yang terlihat saleh di rumah ibadah. Tuhan berinisiatif menggerakkan setiap hati kita untuk mengasihi baik sesama kita, begitupun Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita hanya karena inisiatif dan kemauan atas kehendak-Nya pribadi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kasih Allah pun dinyatakan di dalam anugerah dan kasih karunia itu. Berbicara tentang kasih terus-menerus ini menjadi ciri khas sebagai orang yang percaya. Orang Kristen yang percaya tentunya ada kasih di dalam kehidupannya. Kita melihat dan membaca bahwa kasih itu diberikan kepada kita bukan karena kita layak untuk dikasihi. Bukan pula karena banyak tindakan kita yang berbuat baik, tetapi karena kasih Allah yang terbesar ditunjukkan melalui beberapa bukti tersebut. Kasih Allah membuat Allah pertama memberi segala-galanya bagi setiap kita, sehingga Allah mewujudkan melalui kematiannya di kayu salib, dan menunjukkan sekaligus kasih Allah adalah kasih yang memberi tanpa menyiksa apapun yang ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu Saudara melihat kasih Allah juga yang kedua melepaskan kita dari murka Allah yang sesungguhnya, yang mendatangkan pembenaran, keselamatan, bahkan pendamaian antara bangsa umat manusia dengan Allah. Meskipun dosa manusia membangkitkan banyak kemurkaan Allah, tetapi Allah beranugerah secara langsung kepada setiap kita. Di dalam iman kita kepada Allah, Allah menimpakan Yesus untuk mati menggantikan kita yang berdosa, sehingga kita pun diperdamaikan untuk dapat berelasi datang kepada Allah. Yang terakhir, kasih Allah juga membuat setiap kita menjadi milik kepunyaan Allah, bukan lagi milik diri kita sendiri, milik dosa yang hidup di dalam diri kita, tetapi milik Allah. Hubungan kita pun di dalam hal ini sebagai orang yang berdosa dengan murka Allah yang menyala terhadap setiap kita, kini diperdamaikan melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Jika kita, Bapak Ibu Saudara, telah mengalami kasih Allah, kita tidak bisa menemukan kepuasan di dalam diri siapapun di dunia ini. Baik itu kesenangan kita, hobi kita, orang yang kita kasihi tidak akan bisa memenuhi kepuasan di dalam diri kita, karena hanya Allah lah yang bekerja di dalam diri kita. Kadang satu masa kita nangis
kita bersedih terus-menerus karena kita mengalami kehilangan. Karena kita seolah bergantung kepada manusia yang mempunyai diri kita. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal apapun yang kita usahakan untuk memenuhi kepuasan kita, itu tidak akan bisa terpenuhi. Karena satu-satunya yang dapat membuat kita puas adalah kasih Allah itu sendiri. Kasih Allah yang sangat luar biasa membuat kita tidak akan berhenti untuk melangkah maju sampai kita bersama-sama dengan Kristus di sorga yang kekal. Ketika melihat hal ini, kasih Kristus benar-benar menyatakan hal yang luar biasa. Secara alamiah pun dalam kepuasan kita melalui Kristus yang dapat memenuhi itu semua, kita dapat menjaga relasi kita bersama dengan Dia. Baik itu di dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara. Tinggal tekad dan niat kita apa di dalam disiplin rohani kita. Baik itu saat teduh kita secara pribadi, baik itu doa kita secara pribadi dengan Allah. Bahkan kita membaca firman Tuhan. Kebaktian, membawa persembahan kita, bahkan melayani, bekerja di dalam segala aspek hidup kita, senantiasa menunjukkan bahwa kita dapat mengasihi sesama kita. Di tengah kelemahan kita, Tuhan tetap beranugerah secara langsung. Tindakan ini Bapak Ibu Saudara mau menunjukkan bahwa bukti sungguh-sungguh Kristus sangat amat mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita Bapak Ibu Saudara berelasi bersama dengan Dia, melekat kepada Dia di dalam hubungan kita dengan Anak dan Bapa yang di surga? Mari ambil waktu teduh sejenak. Mari kita ucapkan syukur yang berkelimpahan atas segala sesuatu yang telah Allah kasihi bagi kehidupan kita. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi, berterima kasih di dalam kelemahan kami. Tuhan mewujudkan segala sesuatunya dan mencukupkan, memberikan kami kepuasan yang nyata yang tidak bisa kami temukan di dalam dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa membuat kami, Tuhan, terus-menerus merasakan kasih dan anugerah yang berlimpah ini. Sehingga kami pun kelak dapat menyatakan di dalam kehidupan kami secara nyata, baik di dalam pribadi kami dan kepada komunitas sekitar kami. Kami bersyukur dan terima kasih juga untuk hari ini Ibu Siswanto Budi yang berulang tahun, Ibu Esti Listaningrum yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan masing-masing dari mereka segala sesuatu yang Tuhan cukupkan, kepuasan dari Allah, dan senantiasa menyadarkan mereka sebagai anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, baik di dalam masa sulit dan tantangan yang dihadapi. Tuhan senantiasa menguatkan dan meneguhkan di dalam iman percaya mereka. Inilah setiap doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.